Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita lanjut nih fokus ke bab 8 dari materi Limitless. Ini pilar kedua ya untuk jadi limitless, energi. Betul sekali, energi ini penting banget. Kenapa sih energi ini jadi krusial banget? Kayaknya kita bakal gali nih, gimana mengelola energi, terutama energi otak, jadi kunci buat buka potensi kita. Ya, betul. Ingat formula yang kita bahas dulu? Motivasi sama dengan tujuan kali energi kali S3. Langkah kecil sederhana. Iya, ingat. Nah, energi ini tuh bahan bakarnya. Tanpa energi yang cukup, ya tujuan sebagus apapun, langkah sekecil apapun, jadi agak susah ya buat jalan. Masuk akal. Jadi bab 8 ini kayak semacam panduan gitu ya, buat mastiin tangki energi kita penuh terus, baik mental maupun fisik. Bisa dibilang gitu. Peta jalannya lah. Oke, langsung aja deh kita bedah strateginya. Yang pertama ini soal nutrisi otak atau brain food. Wah, ternyata otak kita ini agak pilih-pilih makanan ya. Iya, agak unik dia. Dr. Lisa Mosconi yang dikutip di buku bilang otak itu butuh sekitar 45 nutrisi beda loh. 45, banyak juga ya. Dan kebanyakan harus dari diet kita sehari-hari. Makanya bener banget tuh kata-kata di buku. Apa yang Anda makan penting, terutama buat materi abu-abu Anda. Materi abu-abu, maksudnya sel otaknya langsung gitu ya. Iya, persis. Dan kalau kita lihat contoh makanannya kayak alpukat, blueberry, brokoli, ini kan sumber lemak sehat, antioksidan, vitamin penting kayak vitamin K. Terus ada coklat hitam disebut juga ya, katanya bagus buat fokus. Benar. Coklat hitam, terutama yang pekat ya, itu ada flavonoidnya, bisa bantu fokus dan konsentrasi. Terus telur juga, ada kolin buat memori. Sayuran hijau juga disebut tuh, vitamin E, folat. Ya, buat anti penuaan otak sama peningkat memori. Lalu ikan kayak salmon atau sarden, kayak omega 3. Kunyit buat anti-inflamasi. Kacang kenari juga bagus, antioksidannya tinggi. Wow, lengkap ya daftarnya. Tapi kayaknya bukan cuma satu jenis ajaib gitu ya, tapi lebih ke pola makan kaya nutrisi. Tepat. Kuncinya di pola makan yang bervariasi dan kaya nutrisi. Oh ya, satu lagi yang fundamental banget, tapi sering kelewat. Apa tuh? Air putih, hidrasi. Jangan sepelekan ini. Oh iya benar juga. Otak kita itu kan sekitar 80% air. Kalau kurang minum sedikit aja udah bisa bikin kayak brain fog, gampang capek, reaksi melambat. Jadi pastikan Anda cukup minum. Oke, catat. Cukup minum. Nah, dari nutrisi kita geser ke aktivitas nih. Strategi kedua, olahraga. Ini bukan cuma soal badan jadi bugar aja kan ya? Jelas bukan? Buku ini nyebut studi loh, kalau olahraga aerobik rutin itu bisa memperbesar hipokampus. Hippocampus itu bagian otak buat memori dan belajar kan? Betul, memori verbal dan belajar. Dan yang menarik, nggak perlu jadi atlet olimpiade kok. Oh ya, nggak perlu latihan berat. Nggak perlu. Cukup 10 menit sehari aja, itu udah kasih manfaat besar buat otak. Prinsipnya tuh simple tapi kuat. Saat tubuh Anda bergerak, otak Anda ikut berkembang. Tubuh bergerak, otak berkembang. Oke. Jadi ada kaitan langsung fisik dan mental ya? Banget. Nah, kalau udah gerak, perlu istirahat juga dong. Strategi ketiga, tidur berkualitas. Ini nih yang sering jadi korban kesibukan. Padahal penting banget ya. Penting banget. Tidur itu krusial buat fokus, mikir jernih, memori, sampai ambil keputusan. Buku ini merujuk penjelasan Dr. Gene Kim sama Dr. Jeff Iliff. Tentang apa tuh? Tentang gimana otak kita itu pas tidur melakukan semacam siklus pembersihan. Siklus pembersihan. Kayak di servis gitu otaknya pas malam. Haha, bisa dibilang gitu. Jadi pas kita tidur, otak itu buang sampah metabolisme. Termasuk protein namanya amyloid beta. Amyloid beta. Kayaknya pernah denger itu yang suka dihubungin sama Alzheimer bukan sih? Nah, itu dia. Penumpukannya itu berisiko. Makanya, ngorbanin tidur itu, wah, rugi banget buat fungsi otak jangka panjang. Bukan tanda hebat malah. Jadi tidur cukup itu investasi ya. Tapi ada disebut juga soal olahraga bisa bantu tidur nggak? Ada. Studi yang dikutip bilang olahraga teratur bisa bantu atasi insomnia kronis. Tapi ya itu, butuh konsisten. Kira-kira 16 minggu atau 4 bulan baru kelihatan hasilnya. Oke, butuh sabar dan konsisten ya. Nah selanjutnya ini soal manajemen stres dan lingkungan. Stres ini kayaknya musuh bebuyutan energi otak ya. Iya,
Apalagi kalau stresnya kronis. Hormon stres kayak kortisol itu kalau keluar terus-terusan bisa kayak mengkabel ulang otak kita. Fungsi mikir tingkat tingginya jadi keganggu. Waduh, jadi penting banget ya cari cara kelola stres yang efektif buat kita. Penting banget. Terus, lingkungan fisik juga disebut. Ternyata polusi udara itu dampaknya ke otak juga loh. Serius? Gimana tuh? Studi bilang ada kaitan sama risiko stroke dan demensia. Jadi, ya, udara bersih itu penting buat kesehatan otak. Wah, baru kepikiran sejauh itu dampaknya. Selain stres sama polusi, ada penguras energi lain yang perlu diwaspadai nggak dari sisi pikiran mungkin? Ada konsep dari Dr. Daniel Amen yang dikutip di buku Bunuh ATS. ITS, semut. Haha, bukan. Singkatan dari Automatic Negative Thoughts. Pikiran-pikiran negatif yang suka muncul otomatis di kepala kita. Kayak, nggak mungkin bisa. Atau, pasti gagal nih. Pikiran negatif otomatis ya? Kayak suara-suara di kepala gitu? Ya, nah, pikiran kayak gitu tuh, tanpa sadar, nguras energi mental kita banget. Mengelolanya itu bagian penting dari manajemen energi. Oke. Jadi ngelola pikiran juga penting. Nah terakhir nih, ada dua hal lagi. Terus belajar dan lingkaran pertemanan. Ini hubungannya sama energi gimana? Kalau terus belajar hal baru, itu bikin otak kita tetap plastis. Plastis maksudnya? Artinya otak kita tetap bisa bentuk koneksi-koneksi saraf baru. Jadi otaknya tetap mudah, adaptif. Ini butuh energi, tapi sekaligus menjaga vitalitas otak. Nah, energi ini juga dipengaruhi sama lingkungan sosial kita. Lingkungan sosial maksudnya teman-teman gitu? Kayak kata Jim Rohn yang dikutip, Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Persis. Kalau lingkaran pertemanan kita positif, suportif, saling menginspirasi, itu bakal kasih kita energi. Banget. Jadi, milih dengan siapa kita banyak menghabiskan waktu, itu juga bagian dari manajemen energi otak kita. Jadi jelas banget ya dari bab 8 ini, energi otak itu bukan sesuatu yang pasif, yang ada gitu aja, tapi harus kita kelola secara aktif. Betul. Lewat pilihan sadar kita sehari-hari. Mulai dari apa yang kita makan, seberapa sering kita gerak, kualitas tidur, cara kita hadapi stres dan pikiran negatif. Sampai ke lingkungan fisik dan sosial kita. Ini fondasinya banget. Fondasi buat apa aja yang mau kita pelajari atau capai nanti ya? Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat begitu banyak aspek energi otak ini, ternyata ada dalam kendali kita. Lewat pilihan sehari-hari tadi ya? Satu langkah kecil aja ya? Satu aja dulu. Untuk mulai membangun otak tanpa batas versi Anda sendiri. Pilih satu dan coba lakukan.